Selamat pagi Ibu-Ibu, Shalom. Terima kasih kita bertemu kembali pada pagi hari yang indah ini untuk kita dapat memahami dan mendalami renungan pagi pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memahami dari renungan pagi pada hari ini, biarlah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Bila sebentar kami akan membaca dan mendalami Alkitab untuk renungan pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan petunjuk agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Untuk renungan pada pagi hari ini, saya akan mengambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 12. Yang begini firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Untuk ayat nas pada pagi hari ini saya akan mengambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama, yang begini firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul dari biasa menjadi luar biasa. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Firman Allah memiliki kuasa yang mengagumkan, dan dengan iman, kita merespon firman-Nya berdasarkan pengalaman iman tokoh masa lalu, karya mujizat Allah yang terjadi masa kini, dan pengharapan akan janjinya di masa yang akan datang. Percaya bahwa Allah ada merupakan sebuah awal. Allah ingin agar kita tidak berhenti hanya memiliki pengetahuan tentang keberadaannya saja, tetapi secara personal kita juga memiliki hubungan yang dinamis dengannya. Sebab hal itulah yang akan mengubah hidup kita. Allah menjamin bahwa semua yang secara tulus mencari Allah dan berkarya dalam iman akan diberikan berkat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seperti halnya dengan Nuh,
Nuh mengalami penolakan sebab ia dianggap berbeda atau aneh oleh orang di sekitarnya. Allah memerintahkannya untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar di tengah-tengah musim kering pada saat itu. Meskipun perintah Allah tampak aneh, namun Nuh taat melakukannya. Ketaatan dan kepatuhan Nuh membuatnya tampil beda dan dianggap aneh oleh banyak orang saat itu. Begitu juga akan terjadi pada kita. Jika kita taat kepada Allah, jangan heran dan kaget apabila orang lain atau mereka menganggap kita beda atau aneh. Ketaatan kita kepada Allah membuat ketidaktaatan mereka itu kelihatan. Ingat, jika Allah meminta kita melakukan sesuatu, Ia akan memberi kita kemampuan yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugas itu. Titik awal iman adalah percaya dalam perspektif Allah, yakni Ia adalah yang Ia katakan dan Ia akan melakukan apa yang Ia katakan. Jika kita percaya bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya, meskipun sebelumnya kita tidak melihat wujud janji-janji itu, kita telah mendemonstrasikan iman sejati. Seperti Nuh yang taat membuat bahtera, pun demikian Abraham yang hidup oleh iman. Ia meninggalkan rumah dan pergi ke negeri lain tanpa bertanya, dan ia rela mengorbankan Ishak anaknya. Maka jangan kaget jika Allah juga meminta kita untuk meninggalkan kenyamanan lingkungan dan harta untuk mengikuti kehendak-Nya. Amin. Dari renungan pagi pada pagi hari ini kita dapat menyimpulkan, jadilah pribadi yang memiliki dinamika luar biasa karena iman kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kami mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Dan bila nanti kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai semua yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Hingga menjelang malam hari nanti kami mengistirahatkan tubuh kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.